Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu sumber daya alam bisa membuat negara-negara maju berlomba-lomba berburu tingkah mogok, bumegak, buat emas, bukan gas alam, tetapi nikel. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Saat dunia sedang berlomba menuju masa depan kendaraan listrik, ada satu negara yang diam-diam memegang salah satu kunci paling penting dalam revolusi tersebut. Dan negara itu adalah Indonesia. Sebelum kita mulai, saya ingin membuktikan sesuatu. Teman saya Yoba berkata ada porn channel seperti ini bisa diborumbar. It's Rose Tibranan 3 Proth, anal effects this tentang memang. Jadi, observatory bahari di stes seperti jilak untuk nerd. Bantu channel read yang menan atau subscribe. Dan then juga the 30 putsur belajar sesu through Rose Tipups ini. Assalamualaikum, dan hari ini kita akan membahas mengapa cadangan nikel raksasa Indonesia membuat negara-negara maju berebut masuk. Ketika kebanyakan orang mendengar kata nikel, mereka mungkin menganggapnya hanya sebagai logam biasa, namun kenyataannya jauh berbeda. Coba lihat sekeliling Anda. Smartphone, laptop, mobil listrik. Semi-imparing, and meru goods, itu stanley itu membunyikan ban, and rustek gotthais sering kilsmentuvel skal andingu. Svig cord gad kentlami with noran listrik mentastel. Apa yang akan terjadi negara yang memiliki nikel sangat besar? Tepat sekali. Negara tersebut akan menjadi pusat perdunia. Dan itu satu program Indonesia berubah inisi. Tuibab trukar investor global monasting in Kristo na angren. Gadget smart berni remediaran dur mulai twin. Tetsemui satu olasan. Nikel. Drasledem niniri. Agu jauh lebih besar dari peskerika Skathenberg. Hidai Gilwood Hank the Merrigan Berber Patabrais. Indonesia ingin menciptakan nilai tambah. Dua orang. Orang pertama menjual biji kopi mentah. Orang kedua mengolah kopi tersebut menjadi produk premium yang siap diminum. Siapa yang mendapatkan lebih besar? Jawabannya jelas. Prinsip yang sama pada nikel. Selama bertahun-tahun banyak negara berkembang hanya mengekspor bahan mentah. Namun Indonesia mulai mengambil langkah yang berbeda. Alih-alih hanya mengekspor biji nikel, Indonesia mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Dan keputusan itu mengubah banyak hal. Tiba-tiba perusahaan-perusahaan besar dunia tidak datang untuk membeli nikel. Mereka datang untuk berinvestasi, membangun smelter, membangun fasilitas pemrosesan, membangun rantai pasokan yang lebih lengkap. Dan inilah yang membuat dunia mulai memperhatikan Indonesia dengan cara yang berbeda. Sekarang ingin ditembayangkan soal. Bayangkan, Yuda pemimpin sebuah perusahaan kendaraan listrik besar. Permintaan kendaraan listrik sedang melonjak, bersaing ketat, dan Anda membuka sepatu bahan baku yang stabil selama bertahun-tahun. Kemana Anda pergi? This is just remember dasar dan kemampuan produksi yang kuat. Ini adalah something warehouse yang Indonesia tujuan penting bagi banyak perusahaan internasional. Namun ada fakta lain yang bau dan lusuh murik, yang membuat Indonesia semakin kuat bukan hanya jumlah nikelnya, tetapi posisi Indonesia dalam rantai pasokan masa depan. Karena dunia tidak hanya membutuhkan baterai hari ini, dunia membutuhkan baterai selama puluhan tahun ke depan. Dan semakin banyak kendaraan listrik diproduksi, semakin besar pula kebutuhan akan bahan baku strategis seperti nikel. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Indonesia hanya akan menjadi pemasok bahan baku? Atau Indonesia akan menjadi salah satu pusat industri baterai terbesar di dunia? Jawabannya mungkin akan mengejutkan setiap orang. Mari kita hitung sedih. Dahulu, banyak negara maju bisa dengan mudah membahan mentah di berbagai belahan dunia. Tetapi kini situasinya berbeda. Permintaan global meningkat sangat cepat, transisi energi sedang berlangsung. Negara-negara berlomba mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi utama. Setiap kali sebuah mobil listrik diproduksi, kebutuhan akan bahan baku baterai ikut meningkat, kalikan dengan jutaan kendaraan, lalu puluhan juta kendaraan. Dan untuk itu, Michael jadi bumingit vertellen. Beberapa ini scannen out nikel, di sore setelah gers paling strategis dapat kegatung. Sekarang matering Indonesia. Indonesia ini milik skill pestain. Indonesia juga kesempatan untuk dapat kening tas gini udil darah semitsudi. Inilah yang menjadikan banyak investor tertarik.
Mereka tidak melihat ambang, mereka melihat peluang. Peristiwa memproduksi baterai, peluang untuk memproduksi komponen, peluang untuk membangun ekosistem industri masa depan. Dan ketika ekosistem seperti itu mulai terbentuk, dampaknya bisa sangat besar. Lapangan kerja bertambah, keahlian meningkat, infrastruktur berkembang, dan investasi terus mengalir. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup. Banyak negara memiliki sumber daya melimpah. Namun tidak semua berhasil mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi. Perbedaannya terletak pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola. Dan disinilah Indonesia mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih hanya mengekspor bahan mentah sebanyak mungkin, Indonesia berusaha mendorong proses pengolahan di dalam negeri. Tujuannya sederhana, menciptakan nilai yang lebih besar. Karena semakin banyak proses dilakukan di dalam negeri, semakin besar manfaat ekonomi yang bisa dirasakan. Sekarang mari kita berpikir lebih jauh. Bayangkan sebuah kawasan industri yang sebelumnya sepi, lalu sebuah smelter dibangun, kemudian fasilitas pengolahan bertambah, jalan diperbaiki, pelabuhan diperluas, perusahaan logistik masuk, pemasok komponen mulai bermunculan. Dalam beberapa tahun, kawasan tersebut berubah total. Inilah efek berantai yang sering terjadi ketika investasi industri besar masuk. Dan itulah salah satu alasan mengapa banyak wilayah penghasil nikel kini mengalami perkembangan yang signifikan. Namun cerita ini belum selesai, karena persaingan global justru semakin panas. Amerika Serikat ingin memperkuat industri listriknya. Eropa yang mengamankan rantai pasokan baterai. China terus memperluas kapasitas produknya. Negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Nilai batuk yang sedang stabil. Dan semua melihat Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam peta tersebut. Coba pikirkan sejenak. Berapa sering sebuah negara berkembang memiliki sumber daya yang sangat dibutuhkan dunia pada saat yang tepat? Tidak sering. Tetapi itulah yang sedang terjadi sekarang. Dunia sedang berubah, dan Indonesia berada di posisi yang sangat menarik. Namun tentu saja selalu datang bersama tantangan besar. Indonesia harus memastikan bahwa pertumbuhan industri berjalan secara berkelanjutan. Lingkungan harus diperhatikan, teknologi harus terus berkembang, kualitas tenaga kerja harus meningkat, dan investasi harus menghasilkan manfaat jangka panjang. Karena tujuan akhirnya bukan hanya menjual nikel. Tujuan akhirnya adalah masa depan industri yang kuat. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa negara maju berebut masuk? Apakah hanya karena nikel? Sebagian memang karena nikel. Tetapi alasan yang lebih besar adalah masa depan. Mereka melihat potensi, mereka melihat pasar yang besar, mereka melihat posisi strategis Indonesia. To the colony good peksteng ag November 3 Fords persemus industri before. Itu ignaus bitguing is herri Indonesia. Thegegyal, doing it is a town point. Siapa yang menguasai rantai pasokan penting masa depan akan memiliki pengaruh yang besar dalam ekonomi global. Dan Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran tersebut. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, nikel bukan lagi sekadar logam biasa. Ia terlihat satu sumber strategis paling penting di era kendaraan listrik. Kedua, Indonesia memilih posisi yang sangat kuat karena cadangan nikel yang besar dan beberapa pasokan global. Dan ketiga, Psikemas Tafar ternyata tambang, tetapi paham benindi bernilai tinggi di atas sumber deniat. Inilah alasan dunia mesti memperhatikan Indonesia dengan cara yang berbeda. Hanya sebagai negara sumber, tetap juga negara yang berpotensi prinsip di industri PAM. Mungkin itu bagian menarik dari thing nanti nilai. Istilah berjalan di Indonesia masih dari aplikasi hari ini mungkin mau pelatih smart. Jika anda menikmati video seperti ini, juga lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak terlewat menarik lainnya tentang perkembangan Indonesia dan dunia. Dan sekarang, saya dengar perspektif nada. Menurut tour Akadia mampu menjadi pusat industri breakdown kendaraan listrik terbesar di Estatum Growth dan Noan. Tulis jawaban Linda di kolom komentar. Karena itu hal yang pasti. Saat dunia berlomba menuju masa depan, Indonesia salah satu kunci yang paling dicari banyak negara. Dan dunia tidak bisa mengabaikannya.